Hari ini, kita akan membahas alasan jatuhnya dua raksasa ponsel pada masanya, yang telah membuat banyak orang terkesan, yaitu BlackBerry dan Nokia. Pada masa kejayaannya, BlackBerry dengan keypad QWERTY-nya dan Nokia dengan daya tahan yang luar biasa adalah pilihan utama di pasar ponsel. BlackBerry, dengan BBM-nya yang populer, dan Nokia dengan berbagai ponsel ikoniknya, merajai pasar ponsel pada masanya. Bahkan saking merajainya pasar, aku yakin pasti banyak dari kalian yang tidak asing dengan sound ini. Ya, itu adalah ringtone Nokia yang akan terdengar jika ada pesan atau panggilan masuk. Namun, seperti pepatah mengatakan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Hal ini berlaku juga untuk masa keemasan BlackBerry dan Nokia. Tapi apa sebenarnya yang membuat BlackBerry dan Nokia meredup? Penasaran bukan? Mari kita mulai dengan Nokia. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1865 ini awalnya terlibat dalam produksi barang karet dan kabel sebelum menjadi pemimpin dalam industri ponsel. Nokia meraih kesuksesan besar, menghasilkan pendapatan tahunan yang mencapai 391 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar bukan? Namun, kehadiran ponsel pintar seperti iPhone dari Apple dan sistem Android dari Google mengubah segalanya. Nokia mulai mengalami penurunan ketika ponsel pintar muncul, terutama setelah iPhone revolusioner dan Android dari Samsung hadir pada 2007 hingga 2008. Kegagalan Nokia untuk beradaptasi dengan perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mereka lambat dalam menanggapi perkembangan teknologi layar sentuh yang diperkenalkan oleh Apple dan Android. Mereka mempertahankan sistem operasi Symbian yang sudah ketinggalan zaman. Kedua, rasa percaya diri berlebihan pada dominasinya di pasar, membuat Nokia gagal melihat ancaman yang muncul. Mereka kurang inovatif, dan masih menggunakan desain ponsel lama, tanpa fitur-fitur seperti kamera depan dan masih 3G, padahal 4G sedang berkembang saat itu. Keputusan Nokia untuk tetap menggunakan sistem operasi Symbian yang tertutup juga menjadi kesalahan besar, membuatnya kurang diminati oleh para pengembang, dibandingkan dengan sistem Android yang lebih terbuka. Percobaan Nokia untuk beralih ke Windows Phone pada tahun 2011 juga tidak sesuai dengan tren pasar, dan tidak disukai oleh konsumen. Hal tersebut mempercepat penurunan pangsa pasar mereka. Selanjutnya BlackBerry, yang sebenarnya memiliki kesalahan yang mirip seperti Nokia. BlackBerry meraih dominasi dan kejayaan di pasar ponsel pada awal tahun 2000, terutama di kalangan profesional dan pebisnis dengan fitur komunikasi yang aman melalui BlackBerry Messenger dan keyboard fisik yang nyaman. Namun, perubahan tren di pasar ponsel, terutama dengan munculnya iPhone dari Apple pada tahun 2007, dan ekspansi Android, telah mengubah dinamika pasar. BlackBerry saat itu terlambat dalam menanggapi perubahan ini, terutama dalam mengadopsi teknologi layar sentuh dan memperkenalkan fitur-fitur inovatif untuk bersaing di pasar konsumen yang berkembang. Selain itu, BlackBerry gagal secara signifikan dalam menghadapi pergeseran fokus pasar dan kehilangan daya saing. Mereka terlalu terpaku pada pangsa pasar bisnis, mereka kurang mengakui potensi pasar konsumen yang berkembang, dan melewatkan peluang untuk menambahkan fitur, seperti game dan multimedia di ponsel mereka. Keengganan BlackBerry untuk mengganti desain fisik dengan keyboard fisik juga menjadi salah satu hambatan utama, karena pasar lebih memilih perangkat dengan layar sentuh. Selain itu sistem operasi BlackBerry yang kurang diminati, seperti BlackBerry 10, juga menyebabkan kegagalan dalam menarik minat konsumen yang beralih ke platform yang lebih populer, seperti Android dan iOS. Meskipun terdapat upaya pergantian kepemimpinan, perusahaan BlackBerry tetap kesulitan untuk menanggulangi masalah mendasar. Penjualan yang terus menurun, dan hilangnya pangsa pasar, menyebabkan kesulitan finansial yang signifikan. Akhirnya, BlackBerry memutuskan untuk beralih fokus ke bisnis perangkat lunak dan keamanan, sebagai strategi bertahan untuk mengakhiri secara efektif kehadiran mereka dalam industri ponsel. Proses ini mencerminkan kesulitan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat dan kehilangan daya saing di era ponsel pintar yang berkembang pesat. Dari kedua cerita kegagalan tersebut, keduanya memiliki kesalahan yang sama, yaitu terlalu percaya diri dan egois. Pelajaran dari kegagalan Nokia dan BlackBerry adalah pentingnya beradaptasi, berinovasi, dan tidak meremehkan pesaing, meskipun telah mendominasi pasar. Kegagalan ini mengingatkan kita
Akan pentingnya terus berkembang dan tidak terjebak dalam keegoisan, karena situasi bisa berubah dengan cepat. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kegagalan Nokia dan BlackBerry? Silakan tulis di kolom komentar.